Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tengku Aylar Zonata dari kelas 12 IPA 1 kelompok 1 mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan proyek kedua kami. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan bagian latar belakang sekaligus rumusan masalah. Proyek kedua kami kali ini berjudul Pengamatan Cara Kerja Enzim Polifenol Oksidase atau PPO pada kentang atau Solanum tuberosum L. Kita masuk latar belakang. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai menerapkan pola hidup sehat. Upaya penting dalam menerapkan pola hidup sehat adalah dengan memperhatikan asupan sayur dan buah yang masuk dalam tubuh. Kentang merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan karbohidrat dan sering digunakan dalam berbagai olahan makanan. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pengolahan kentang adalah terjadinya oksidasi, yaitu perubahan pada permukaan kentang yang terpapar udara. Oksidasi ini terjadi karena reaksi enzimatik yang melibatkan enzim polifenol oksidase atau PPO yang mengubah fenol menjadi melanin, menghasilkan warna coklat pada kentang. Kentang sangat rentan terhadap oksidasi akibat kandungan enzim polifenol oksidase atau PPO yang tinggi, menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan saat terpapar udara. Kentang juga merupakan bahan pangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penelitian ini relevan untuk menjaga kualitas dan penampilan makanan. Selain itu, kentang memiliki komposisi fenotik yang cocok untuk menguji efektivitas air jeruk atau air lemon dalam menghambat oksidasi, serta mudah dapat dan dikelola dalam eksperimen. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang efektivitas air jeruk atau lemon dalam menghambat oksidasi pada kentang untuk menjaga kualitas visual dan nutrisi bahan pangan. Selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah. Dalam penelitian cara kerja enzim polifenol oksidase terhadap kentang, tantangan utama yang harus dihadapi adalah meminimalkan resiko percepatan oksidasi pada kentang. Berdasarkan uraian ini, masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimana cara kerja enzim polifenol oksidase pada kentang? B. Faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim polifenol oksidase pada kentang? Dan yang terakhir, C. Bagaimana cara menghambat kerja enzim polifenol oksidase pada kentang? Saya Yola Aulistia Jasmine akan menjelaskan bagian tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja enzim polifenol oksidase pada kentang. Kedua yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja enzim polifenol oksidase pada kentang. Tiga yaitu untuk mengetahui cara menghambat kerja enzim polifenol oksidase pada kentang. Selanjutnya ada manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengetahui mekanisme kerja enzim polifenol oksidase pada kentang. Penelitian ini juga mendukung pengembangan metode alami untuk mencegah oksidasi pada bahan pangan, sehingga dapat menjadi alternatif yang aman karena penggunaan bahan kimia sintesis. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh industri makanan dan rumah tangga untuk memperpanjang masa simpan juga menjaga penampilan kentang sehingga mengurangi limbah makanan yang meningkatkan kualitas produk olahan kentang. Lalu ada definisi operasional. Reaksi oksidasi pada bahan pangan dapat mengakibatkan kerusakan mutu, seperti adanya aroma tidak disukai, berubahnya warna sehingga menjadi kurang menarik, rusaknya zat gizi, dan terbentuknya senyawa baru produk oksidasi yang dapat mengancam kesehatan. Kentang adalah salah satu bahan pangan yang mudah mengalami oksidasi, terutama pada warna akibat kerja enzim polifenol oksidasi dan kotoran udara. Penggunaan perosotan jarum tipis dan lemon serta plastik ziplock untuk menguji pengaruhnya dalam menghambat oksidasi pada kentang diukur melalui perbedaan warna setelah dibiarkan selama beberapa saat. Saya Lia, di sini saya akan menjelaskan bagian 6 yaitu tinjauan pustaka. Menurut Rukmana, tahun 1997 dalam Putro et al. 2010, sistematika atau taksonomi tanaman kentang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kingdom yaitu Plantae, yang kedua ada divisio yaitu Spermatohyta, yang ketiga ada subdivisio yaitu Ongospermae, yang keempat ada klasis yaitu Dicotyledonae, yang kelima ada ordo yaitu Solanales, yang keenam ada Pamelia yaitu Solanalacea, yang ketujuh ada genus yaitu Solanum, yang kedelapan ada spesies yaitu Solanum tuberosum. Kentang termasuk komoditas yang memberikan keuntungan bagi para petani. Hal ini dikarenakan kentang kaya akan karbohidrat sehingga dapat dijadikan pengganti beras, jagung, maupun gandum. Dikutip dari pernyataan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya Salma Syifa, di sini saya akan melanjutkan bacaan. Berikut kandungan gizi yang terletak pada 100 gram kentang. Yang pertama ada karbohidrat 13,5 gram, yang kedua ada air 83,4 gram, yang ketiga ada protein 2,1 gram, yang keempat ada kalori 62 kalori, yang kelima ada serat 0,5 gram, yang keenam ada lemak 0,2, yang ketujuh ada zat besi 0,7 mikrogram, yang kedelapan ada fosfor 58 mikrogram, yang ke-9 ada kalium 396 mikrogram, yang ke-10 ada vitamin B1 0,09 mikrogram, yang ke-11 ada vitamin B2 0,10 mikrogram, yang ke-12 vitamin B2 1 mikrogram, yang ke-13 ada vitamin C 21 mikrogram, yang ke-14 ada vitamin B6 27% AKG atau angka kecukupan gizi, yang ke-15 ada tembaga 0,4 mikrogram, yang ke-16 yaitu zinc 0,3 mikrogram. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang barusan saja disampaikan. Adapun manfaat kentang bagi kesehatan dicatat sebagai berikut. A. Membantu menjaga kesehatan jantung. B. Mengendalikan kadar gula darah. C. Menjaga kesehatan pencernaan. D.
D. Menurunkan tekanan darah. E. Meningkatkan kerja syaraf dan otak. Dan F. Menurunkan risiko penyakit kronis. Nah, di samping manfaatnya, petani maupun wirausaha dihadapkan dengan mutu atau kualitas dari kentang yang akan dijual di pasaran. Nah, kentang memiliki enzim polifenol oksidase atau PPO yang aktif bekerja ketika kentang telah dikupas atau mengalami luka. Enzim tersebut dapat mengkatalisis reaksi oksidasi senyawa fenol yang menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Nah, hal inilah yang disebut sebagai penurunan mutu. Substrat PPO dalam tanaman adalah asam amino tirosin dan komponen polifenolik seperti katekin, asam kapeat, pirokatekol atau katekol, dan asam klorogenat. Nah, Gracia dan Barrett 2002 dalam Purwanto et al. 2016. Nah, kerja enzim polifenol oksidase atau PPO sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Aktivitas PPO aktif dalam kondisi standar yaitu pada kisaran suhu 20-80 derajat Celcius, sedangkan pada pH PPO aktif dalam rentang penyangga pH 3,5-8,0. Untuk menghambat terjadinya pencoklatan pada kentang dapat dilakukan dengan pendaman dalam larutan asam sitrat, seperti pada perasan jeruk nipis dan lemon. Asam sitrat sendiri merupakan zat anti browning yang dapat menurunkan pH. Penurunan kadar asam hingga di bawah pH optimum dapat menyebabkan enzim menjadi tidak aktif sehingga reaksi pencoklatan dapat dihindari atau tidak terbentuk. Nah, et al. 2018 dalam IRCON et al. 2022, enzim PPO juga dapat dihambat kondisi suhu rendah dan kondisi vakum atau kekurangan oksigen karena aktivitasnya berkaitan dengan keberadaan oksigen. Et al. 2021 dalam Haryanto 2022. Saya Belvina, saya akan menjelaskan mengenai metodologi praktikum. Kegiatan pengamatan cara kerja enzim PPO pada kentang ini dilaksanakan di Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rumah Risa. Alat yang kami gunakan meliputi pisau, talenan, mangkuk, pengukur waktu, dan plastik ziplox. Bahannya mencakup kentang, perasan jeruk nipis, dan perasan lemon. Adapun tahapan kerja dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemotongan kentang. Kentang yang sudah tersedia dipotong menjadi 4 bagian yang sama rata untuk memastikan hasilnya konsisten. Yang kedua, ada persiapan larutan dan plastik ziplox. Siapkan perasan jeruk nipis dan perasan lemon dalam mangkuk yang terpisah, serta siapkan juga plastik ziplox yang sudah tidak terisi udara di dalamnya. Yang ketiga, ada perendaman dan pembungkusan. Masukkan potongan kentang ke dalam mangkuk berisi perasan jeruk nipis, perasan lemon, dan ke dalam plastik ziplox agar tidak terpapar oksigen. Tunggu hingga beberapa saat. Yang keempat, ada pengamatan. Amati perubahan warna pada potongan kentang selama perendaman pada interval waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada pencatatan hasil. Dokumentasikan perubahan warna dengan mengambil foto atau mencatat deskripsi visual pada setiap interval waktu, lalu bandingkan tingkat oksidasinya. Selanjutnya ada proses kerja enzim PPO pada kentang. Setelah didiamkan 12 menit, belum ada perubahan. Setelah didiamkan 37 menit, kentang yang dibiarkan terpapar oksigen mulai menunjukkan perubahan warna. Setelah didiamkan 51 menit, belum ada perubahan yang signifikan. Setelah didiamkan 1 jam, potongan kentang yang terpapar oksigen berubah semakin kecoklatan. Selanjutnya ada kesimpulan, kentang memiliki enzim PPO yang aktif. Bila kentang dipotong, potongan kentang yang dibiarkan terpapar oksigen menunjukkan perubahan warna. Sedangkan potongan yang berada di dalam perasan jeruk dan lemon serta plastik ziplox terbukti ampuh menghambat oksidasi. Dengan menyimpan kentang yang tidak berinteraksi dengan oksigen serta menggunakan larutan asam yaitu perasan jeruk dan lemon, aktivitas enzim PPO terhambat dan proses pencoklatan pun menjadi lebih lambat. Saya Melia Masyafa, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.